ketemu lagi sama si Rashid. Halo ini. Rashid. Apa? Gimana ini, Sid? Gimana sih? Lagi ini loh. Apa? Lagi kejar setoran, Edis. Kejar setoran. Maksudnya? Lagi kejar setoran. Kayaknya galak. Akhir-akhir ini galak banget lo diskusi. Oh jelas. Apa? Begini Rashid, kita ini kan perlu rumah apologet di sini. Memangnya cuma Cijuma aja yang APII cabang Kepri, APII cabang Jabar, APII cabang Makassar. Enak sekali dia cuma ada APII di mana-mana. Kita harus ada dong rumah apologet di mana. Gimana? Islam Indonesia dibangun dengan biaya 300 juta. Pengurusnya Apologet Islam Indonesia tanda tangan di atas putih itu biayanya 300 juta. Nginep 2 minggu di Swiss Bell. Jadi bukan main-main. Bukan cuma sekedar ini itu dan donasi atau donatur enggak pakai gitu-gituan. Tapi percuma loh mereka support APII. Karena Juma sendiri kabur dari saya gimana? Nggak usah ke situ. Nggak usah percuma atau nggak percuma. Bukan percuma atau nggak percuma. Kalau lu mau menyamakan atau mau bilang masa APII ada di sini ya beda lah. Apologet Islam Indonesia itu biayanya 300 juta lebih. Dan iya, makanya saya bilang begini, Rashid. Makanya saya bilang begini. Makanya saya bilang begini. Saya pun harus di sini ada rumah apologet. Supaya apa? Di mana? Supaya bisa melawan kalian ini. Di Amerika. Oh ya jelas dong. Nanti kalau rumah apologet di Indonesia buka pintu. Nggak perlu. Buka pintu. Nggak perlu. Kalau udah di Amerika nggak perlu rumah apologet, rumah apa nggak perlu. Oh perlu dong kita rumah apologet. Perlunya? Loh, kalau di Indonesia berapologet Rashid pasti diketok rumahnya, digedor kayak anak bata. Di sana dibawain laras panjang segini-gini dikawal begitu. Jangan berlebihan. Lo kok berlebihan? Memang fakta lo Rashid. Laras panjang itu antisipasi biar nih orang nggak bonyok. Jadi, Rashid, kamu tahu nggak anak bata itu dikawal sama polisi bersenjata laras panjang? Tahu nggak? Ya memang. Iya, makanya aku bilang kalau umat Muslim ngomongin gitu? agama orang lain dikawal polisi. Kenapa kayak begitu? Coba alasannya apa? Karena kalian mau menang sendiri. Apakah itu jawaban orang-orang ngerasa kayak dia yang zolim tapi ngerasa terzolimi gitu? Sid, aku tanya sama kamu, ini jujur-jujuran Sid ya. Tahu nggak Sid? Ini siapa? Kamu pasti tahu ini siapa kan? Kenapa tahu ini itu? Siapa? Tahu, pasti jelas. Zakir Naik, betul. Orang yang paling ditakuti, orang nomor 1 di negara ini. Orang yang nomor 1 di dunia ini bahkan ngincar dia. Oke. Betul nggak? Waktu dia datang ke Indonesia, dia ngomongin agama Kristen, bahas Bible, mengatakan bahwa Yesus menubuatkan Muhammad. Betul. Betul, kerjaannya itu kok. Betul, memang kerjanya itu. Nah sekarang, waktu dia ngomongin agama orang lain, betul nggak dia dikawal sama polisi? Betul nggak? Dikawal. Sekarang kita kasih contoh teman kita nih, anak Bata. Siapa itu? Anak Bata. Siapa itu? Kau pura-pura nggak kenal aja si Rashid. Kamu pura-pura terus loh. Yang ngomong. Kami itu begitu dilahirkan, urat takut kami sudah ditakut dalam di Danau Toba. Enggak, bukan itu yang saya bahas. Tiba-tiba slide berikutnya. Kawan-kawan. Enggak, bukan itu yang aku bahas Rashid. Bukan itu. Gini loh. Intinya begini sih. Itu yang menarik. Itu menarik. Itu dulu. Gimana menurut lo? Ya menurut saya begini. Urat saya takut orang urat takutnya sudah kami tanam dalam di Danau Toba. Ya, baik, saya tanggapi Sid ya. Saya tanggapi Sid. Begini. Saya ini paling anti sama orang yang berpikir etnosentris. Orang yang berpikir kalau katanya mau dijawab ini gimana sih? Bukan gini Edis. Gimana? Kalau lu memang lu pernah mengatakan dirimu ahli Quran, dirimu adalah pakar Quran, dirimu hebat berdiskusi, dirimu apapun itu, gue punya fasilitas, gue pasang badan,
lu diskusi dengan orang-orang dan biarkan orang di luar. Jadi kita comot-comot nih orang-orang nih. Kita comot-comot orang-orang yang nggak pernah kenal yang namanya diskusi lintas agama. Lalu kita lihat, gua orang yang paling pertama melindungi lu kalau memang narasi lu tidak merujuk kepada penghujatan. Iya percuma kamu melindungi saya juga, Rashid. Masalahnya ini yang dilawan ini polisi. Memang kamu bisa. Emangnya kamu siapa? Makanya gue bilang lu nggak tahu gue. Makanya gue bilang begitu. Rashid, dengar dulu. Dengerin dulu. Ketika lu ngomong kayak begitu, ketika lu ngomong apapun itu, gue cuma pengen buktiin. Gue cuma pengen mau buktiin, nih orang diskusinya bener nggak sih menghujat? Ternyata semua banyak orang. Karena apa? Karena memang pada akhirnya terbukti bahwasanya apa? Nggak ada loh pertanyaan yang lu jawab. Tadi itu gue simak elu lagi diskusi sama siapa? Edis, gini loh maksud gue. Lu bisa nggak sih sadar sedikit gitu kayak pas lu mau tidur nih, gue ajarin psikologi nih lo. Pas lu mau tidur, lu berpikir, iya ya, kok gue cuman bisanya ngarang-ngarang tentang penerjemahan Al-Quran, tapi gue sama sekali nggak paham tentang Bible. Lu pernah nggak sih berpikir kayak gitu? Enggak, karena saya bukan orang seperti itu. Saya bukan orang seperti itu. Jawabannya begitu. Oke, udah bisa saya tanggapi. Kita kembali ke tema. Udah bisa saya tanggapi. Apa temanya? Rashid, begini. Enggak, kau kan tadi bilang, kau kan singgung-singgung masalah rumah apologet, masalah badan atau apa segala macam. Begini sih. Lu. Iya, makanya itu saya tanggapi. Rashid. Gini, dengerin. Gini, Rashid. Lu nanggapin apaan? Gue nggak pernah ngebahas apa-apa. Lu yang duluan. Kamu yang ngomong duluan, makanya saya tanggapi. Agak lain lu. Mau lu gue cuma aja lu kabur. Sid, saya cuma mau minta pengakuan kamu nih. Saya minta pengakuan kamu. Kebiasaan banget lu, apa-apa pengakuan. Bener mau gak? lu gue gituin juga. Dengar, bener atau tidak bahwa kalau orang Islam bahas agama orang lain seperti ini contohnya, bener atau enggak? Malah dikawal oleh polisi. Oh jelas. Wah. Karena banyak yang tidak menyukainya. Benar. Sekarang, bagaimana kalau ada orang Kristen yang bahas agama Islam? Tidak masalah. Ini buktinya menghujat. Ini apa? Itu menghujat dia itu namanya. Menghujat dalam perspektif siapa? Perspektif apa? Harusnya Muhammad itu kalau keluar dari goa, dia tidak jadi nabi, jadinya dukun, makan tuh. Teman-teman. Oke. Kami ini kawan-kawan, dengerin. Kawan-kawan. Saya tanggapi dulu. Gue lagi demen. Kawan-kawan, kami ini begitu dilahirkan, urat takut kami sudah ditanam dalam-dalam Danau Toba. Begitu seletnya, zet. Kawan-kawan, bantu kawan-kawan. Tolong kawan-kawan. Rashid, dengar Rashid, dengar. Makanya saya tanggapi dulu. Bisa saya tanggapi nggak? Gini loh Rashid. Saya nggak bahas perkataan dia yang urat malu ditanam. Saya nggak bahas itu. Gini, saya ini orang paling anti dengan orang yang berpikir etnosentris. Karena masih banyak tahun 2025 orang berpikir begitu. Kalau suku ini begini, saya nggak ada. Saya paling anti sama orang begitu. Paling anti saya. Kita semua sama. Mau Bugis, mau Jawa, mau Batak, mau Cina, mau apa, mau Arab. Sama kita warga negara Indonesia. Hak kita sama. Semua kita sama. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Nggak usah ngomong yang lain-lain. Sekarang kembali ke tema. Dengar. Hadis Rasulullah. Dengar dulu. Dengar. Sekarang saya tanya sama kamu. Ini loh. Ini. Sama tinggi, duduk sama rendah. Dengar dulu ini loh. Kenapa ketika kami menanggapi, ketika kami membuat narasi-narasi dibilang penistaan, sementara kalau Zakir Naik bukan penistaan tapi dakwah. Kenapa? Coba kenapa? Karena dia membuktikan sesuatu, dia tidak pernah keluar dari konteks dan tidak pernah bernarasi. Saya kasih contohnya. Kasih contohnya. Contohnya ketika saya bales hujatanmu tentang Nabi Muhammad SAW ketika kamu sudah overload, over kredit lah atau apapun itu, lu ngomong apa? Gue jawabnya apa? Buktikan, lu mau gue mengaku dan gue balikin ke lu, buktikan bahwasanya betul atau tidak Yesus itu tidak normal. Kira-kira bagus nggak gue nanya kayak gitu? Apa definisi normal itu apa? Loh, definisi normal itu adalah seorang laki-laki ketika menunjukkan kejantanannya, dia sudah dibilang bahwasanya dia adalah laki-laki yang sempurna. Kesempurnaan seorang laki-laki, dia bisa menunjukkan minimal bikin perempuan.
Siapa yang bilang itu standar normalnya? Saya, dan saya belajar akan hal Iya itu. itu kamu gimana? Dan saya belajar akan hal itu. Dari mana? Dengar Rasid. Kalau laki-laki, oke, Begini, jadi kalau laki-laki- makanya saya jadi bilang laki-laki- kalau sebentar, kita pakai penggaris yang subjektif, kita nggak temu namanya debat kusir. Oke. Kita harus punya definisi yang umum yang semua orang mengakui. Gimana kamu itu? Mulai kepada gila saya. ya. Tunjukkan kepada Sid, saya yang dikatakan kembali ke seorang tema aja laki-laki dulu yang- lah. Jangan kau lari kemana-mana. Gini loh. Iya. Kita sederhana aja. Gini loh. Lu yang Intinya duluan, begini tapi Rasid. lu yang- Rasid, yang takut. gini aja dah. Gini. Yang takut. Gini aja dah. Gini. Intinya begini. Kamu akuin nggak bahwa ada perbedaan perlakuan hukum antara orang Islam dengan orang Kristen? Jelas orang Islam cerdas, tidak menghargai orang lain. Dengerin, oke, gua Tuh kan? Makanya kalian tahu kan itu. Gua tanggapi. Ketika saya bernarasi atau berdiskusi dengan sopan dengan orang Kristen, bukan oten kayak lu, gue berdiskusi, gue selalu bilang, maaf pak, maaf, kalau begini, itu tertulis, dan gue tunjukin tulisannya. Gue nggak keluar dari narasi, tidak keluar dari bahasa-bahasa, mengambil. apa narasi dari AB sehingga menurut kamu penghujatan? Nah, kenapa dia bilang harusnya Nabi Muhammad keluar dari goa, harusnya jadi dukun. Dia Oke, dukun. sekarang boleh saya tanggapi? Silakan. Baik, saya tanggapi ya. Gini Rasid. Menurut kamu, dukun-dukun ya seperti Ki Joko Bodo misalnya. Betul nggak mereka bersemedi dalam gua, keluar dari gua dan jadi dukun, betul nggak? Ya, enggak tahu, saya enggak tahu. Joko Bodo apa yang dia lakukan. Udah Sid, kalau kayak begini kita nggak bisa diskusi. Kau tukang bohong. Nah, oke. Sekarang saya tanya, ada tidak Lo tempat gimana sepi? kau itu? Mereka pergi ke gua, keluar dari gua memang jadi dukun. Dukun-dukun kan kayak begitu. Berapa lama? Terserah dia, pokoknya mereka bersemedi di gua, ya toh ke gunung apa, gunung Kawi atau apa. Habis Saya itu ladeni, keluar dari sana saya mereka ladeni. jadi dukun, memang benar. Oke, saya ladeni. Nabi, sekarang oke, sebutkan nabi Logis, yang logis. yang dilantik jadi nabi di gua selain Muhammad. Oke. Udah? Ya silakan. Tidak ada Nabi Muhammad doang. Makanya Oke. Terus kamu bernarasi? Terus narasimu apa? Coba lanjutin narasimu apa? makanya saya bilang dia lain sendiri. Agak sendiri? lain. Kenapa saya katakan agak lain? Karena nggak ada nabi yang masuk dalam gua dilantik jadi nabi di dalam gua. Pertanyaan saya, ketika ada laki-laki terkemuka di muka bumi ini, apakah betul yang ada di depan antara pahanya itu cuma aksesoris, letoy aja tidak pernah berdiri? Rasid, saya jawab ya. Saya jawab. Bagus. Ini hebatnya Yesus kami. Yesus kami itu nggak pernah ngaceng. Yesus kami itu Nggak pernah mengalahkan Nggak, keinginan. Kan kau dijawab tapi ribut. Gimana sih? Mengalahkan Takut. apa? Takut mendengar Mengalahkan jawaban apa? saya. Mengalahkan Keinginan daging. mengalahkan keinginan daging. Iya. Artinya apa? Jadi dengan cara Artinya begini. dia Ini mengalahkan keinginan duniawi, dia mengalahkan keinginan daging. Termasuk Oke. apa itu? Termasuk Oke. ingin menjadi raja, mengumpulkan kekayaan di dunia, mengoleksi banyak istri. Seperti apa? Seperti yang dilakukan oleh raja-raja Israel. Oke. Oke. Kau dengar dulu, dengar. Kabur. kabur. Loh, pandangan-pandangan Rasid ini kan pandangan-pandangan orang-orang Wahyudi. Mereka, ya, orang-orang Wahyudi, mereka berharap seperti itu. Mesias yang mereka harap-harapkan itu seperti Daud. Ya, membawa pasukan, membawa bala tentara, mengalahkan kerajaan-kerajaan di bumi, lalu menjadi raja, memerintah Israel dengan membawa Israel jaya seperti itu. Itu yang diinginkan. Ya kan?
Tetapi tidak, ya kan? Bukan seperti itu Mesias yang sesungguhnya, bukan seperti itu. Gitu loh. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat, Rashid. Aduh, ya teman-teman, sini sudah berapa jam ya teman-teman ya? Sebentar teman-teman, kita cek dulu. Sudah 2 jam 47 menit teman-teman ya. Nah, si Rashid naik lagi nih. Kenapa kau kabur? Jangan ditolak, jangan ditolak. Kenapa kau kabur tadi? Oh kabur. Gue datang lagi dengan akun yang lain, lu bilang kabur. Udahlah. Kemana akunmu kemana? Biasa. Lu makanya kena ban kan? Kena ban kan? Iya dong. Itu makanya karena bahasamu nggak beres. Bahasamu nggak beres. Iya, sekarang Yesus kami. dong, boleh nggak? Yesus kami itu mengalahkan keinginan-keinginan daging. Betul. Ia memang dicobai, tetapi ia tidak berbuat dosa. Ya. Beda 180 derajat sama nabimu. Jangan. Kabur. Jangan bahas nabiku, ampun. Bukan. Jangan bahas nabiku, ampun. Edis, jangan pakai ketawa-ketawa itu berisik banget, sumpah berisik banget. Jangan bahas nabiku, ampun. Rashid, coba saya tanya sama kamu, betul tidak Muhammad mempunyai banyak istri? Macet. Rashid, betulkah Muhammad mempunyai banyak istri? Seberisik ini. Kalau gue pakai aplikasi di sini seberisik ini. Betul nggak Muhammad mempunyai banyak istri? Banyak. Nah, betul udah? tidak dia betul tidak dia mengambil harta? Kau mau tanya aku. Betul tidak dia mengambil harta jarahan perang? Takut. Gonimah. Takut apa? Takut. Kok takut apanya? Kok tiba-tiba gue yang ditanya? Tadi kan kamu sudah membahas tentang bagaimana pria normal harus begini, harus begitu. Iya, pria normal karena dia tidak berpuasa. Rashid, dengarkan ya. Kamu tahu nggak? Dengar. Kamu tahu nggak? Saya mau jawab kok. Kau panas, kau gelagapan. Kau gelagapan. Gini nih. Oke, kau gelagapan. Jangan gelagapan. Dengar. Diam dulu. Saya terusin dulu narasi saya. Cuman kamu terus yang bicara dari tadi. Biar saya yang bicara. Dari tadi kau sudah bicara. Sekarang saya yang bicara. Dengarkan saya bicara sekarang. Gini Rashid. Silakan kabur. Kalau takut enggak silakan ada, kabur. saya takut. Yang ada kamu tadi udah kabur. Diam. Giliran saya bicara. Oke, giliran saya. Rashid, dengarkan saya ya. Takut saya bicara. Gak usah bahas yang lain-lain gini sih. Kamu tahu nggak? Takut. Rashid. Takut. Dengarkan dulu. Kau dengar dulu. Saya belum. Biar saya patahkan argumenmu itu. Saya patahkan. Mau nggak saya patahkan argumen-argumenmu? Bilang kalau takut. Bilang kalau takut. Nah, makanya diam. Beginilah cara kafir, beginilah cara oten-oten, beginilah cara orang-orang tersesat ini ketika ditanya, dia tidak akan pernah bisa menjawab sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi dari akal logika manusia. Tapi dia mencoba menjawab. Kalau gue pasang diri sebagai seorang Islam, apapun kebobrokannya dalam menjelaskan apapun itu, gue pasti menerima bahwasanya kalau dia sopan, kalau dia manusia ya, gue bilang, oh ya oke. Oh begitu, oke, selesai. Tidak ada yang namanya mengcounter lagi. Nah, sekarang saya mau pakai cara elu sebagai orang yang berasumsi, jawaban orang diasumsikan. Saya mengasumsikan nih, gue pakai cara kalian nih, kafir nih. Gue pakai cara kalian. Cara kalian apa? Gue counter dengan cara berarti Yesus cuman aksesoris doang, tidak pernah ngacong. Ya toh? Sudah. Terus ngapain? Apa gunanya itu? Sudah. Nggak pernah dipakai. Apa gunanya? Sudah. Pertanyaan saya itu dulu. Iya, bisa saya jawab nggak? Saya bisa jawab nggak? Langsung jawab. Apa gunanya? Apa gunanya itu?
Berarti Yesus enggak normal karena tidak pernah nafsu. Sudah. Tapi dia manusia sempurna ya. Dengerin ya. Sudah. Yesus Jadi yang normal itu, yang seperti Muhammad, yang punya kekuatan seksual setara dengan 30 laki-laki, yang mampu menggauli istrinya satu-satu. Jawab dulu. Lo berat saudara-saudara. Jadi yang normal itu adalah yang mampu menggauli istri-istrinya. Oh, monopos. Kenapa kau langsung macet kalau ditanya tentang Muhammad sih? Kenapa? Dari bayi. Yesus monopos dari bayi. Macet, dia macet. Gak bisa kan? Hah? Coba. Aduh, Yesus rasis. mukanya pucat. Yesus Nggak ada muka pucat. Tadi kan sudah saya jawab. Yesus kami menaklukkan keinginan duniawi karena tugas, karena fungsi datangnya, fungsi diutusnya Yesus kami oleh Bapa di sorga, bukan untuk melaksanakan keinginan duniawi. Lu gimana sih kamu itu, Rashid? Sperma. Gini, sekarang saya kasih tahu sama kamu ya. Nggak usah kita bicara jauh-jauh. Gini sih. Yesus nggak punya sperma. Ada orang-orang. Yesus nggak punya sperma, saya tanya. Nggak ada tertulis yang dia punya atau tidak punya. Nggak ada tertulis. Ada nggak tertulis rinci-rinci manusia sempurna di dalam Bibelmu? Nggak ada. Nggak ada. Berarti Yesus bukan manusia sempurna. Kalian doang yang ngarang. Manusia sempurna? Di mana manusia sempurnanya? Dia nggak punya sperma. Nggak ada di situ dia lahir dalam keadaan sunat yang seperti kata Muhammad. Muhammad katanya lahir dalam keadaan sunat. Berarti nggak sempurna Muhammad gimana? Berat kawan-kawan. Betul atau tidak? Berat kawan-kawan. Berat. Nggak ada berat. Yesus, apanya yang berat? Coba akui bahwa kamu ngomong. Yesus tidak punya sperma sehingga dia tidak normal. Bible bilang begitu. Nggak ada Bible bilang begitu. Nggak ada Bible bilang begitu. Yesus tidak sempurna karena apa? Tidak ada Bible bilang begitu. Nggak ada Bible bilang begitu. Di ayat berapa Bible bilang bahwa Yesus tidak punya sperma? Oke, kalau memang mau merujuk kepada ayat. Iya, di ayat Bible berapa? Berarti kalau tidak ada di ayat, berarti di mana mengatakan bahwasanya Yesus Tuhan? Di dalam Yohanes 13:13. Apa dia katakan? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Jangan bohong, video lu masih ada loh. Gimana kamu itu? Kamu kan nanya, saya jawab. Udah puas sekarang nanyanya. Nanti saya tanya tentang Muhammad meninggal dunia. Gimana? Tuhan di situ. Lord itu Tuhan. Iya memang sama. Tuhan dengan Tuhan tuh sama. Coba jelasin. Gimana bisa tiba-tiba Tuhan jadi Tuhan? Gimana caranya? Itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dari mana tiba-tiba Tuhan? Pernah nggak ada di Tuhan sama Tuhan tuh bahasa apa? Oh, tuh bahasa Indonesia. Iya, emang di situ memang Bible bahasa Indonesia. Emang Yesus ngomong bahasa Indonesia sama murid-muridnya. Oke, sekarang Yesus pernah nggak dia bilang dirinya apa, bahasa Ibraninya atau bahasa Yunaninya Tuhan apa? Kurios sama, Tuhan sama. Berat pemirsa. Kurios artinya apa? Tuhan bisa. Sama. Tuhan Tuhan bisa. Nah, sejak kapan Kurios jadi Tuhan? Sejak kapan Kurios jadi Tuhan? Sejak kapan Kurios terjemahan bahasa Indonesianya jadi Tuhan? Sejak Bible diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Loh, mau ketawa. Ya sejak itulah. Karena itu Kurios diterjemahkan jadi Tuhan. Sudah stres. Bisa saya tanya balik? Sejak apa? Bisa saya tanya balik sekarang? Ya, sejak apa? Iya, bisa saya tanya balik sekarang? Ya, sejak apa tadi? Sejak diterjemahkan. Berarti kamu menyebut bahwasanya LAI dari dulu ngibulin kalian, betul? Enggak juga, dijelasin dari LAI. LAI menjelaskan sendiri kok. Ada rekaman, nanti saya rekam, kena. Gak apa-apa, direkam saja. Jadi semenjak jadi Tuhan itu semenjak
terjemahan bahasa Indonesia. Artinya sudah. apa? Sejak itulah kalian dikibulin oleh LAI. Itu pernyataanmu. Nggak ada yang dikibulin, yang dikibulin itu jangan kamu. ngomong gitu. Sudah. Secara apa? Kamu berbicara secara Sudah. Ini sudah dua ronde nih, 2 ronde. Bisa gantian. Berat pemirsa. Udah. Sudah bisa gantian. Masih mau? Apa? Sudah bisa gantian. Iya, mau nanya apa sayang? Mau nanya apa? Kalau kayak gini udah mulai. Sid, kamu ada kilometermu, Sid. Ada kilometermu, Sid. Ada kilometermu. Kilometer ada gue speedometer Ada kilometernya nih. Speedometernya gue ada. Sid, Apa? Sid, saya tanya sama kamu, Sid. Iya. Muhammad tuh pernah ngomong bahasa Indonesia nggak, Sid? Nggak pernah. Nggak pernah. Yesus pernah nggak ngomong pakai bahasa Indonesia? Nggak pernah. Nggak pernah. Ya. Begini Sid, begini. Ya. Yang namanya terjemahan, ya, itu kadang-kadang dipahami sesuai dengan makna terjemahannya, bukan sesuai dengan makna aslinya. Paham? Oke. Kadang-kadang terjemahan itu dipahami sesuai dengan apa? Dengan masyarakat yang sudah terlanjur memahami arti itu sesuai dengan terjemahannya. Oh, terlanjur. Jadi terlanjur Iya. dikibulin maksudnya. Nggak ada dikibulin. Oh, terlanjur dikibulin maksudnya. Dikibulin gimana maksudnya? Oh, terlanjur dibohongin maksudnya. Sid, gitu. saya mau tanya sama kamu. Masya Allah. Masjid itu artinya apa, Sid? Apa? Menurut masyarakat, arti masjid itu apa? Tempat ibadah. Nah, itu makanya kau bengak. Bangunan tempat ibadah. Kenapa? Bangunan kan? Bangunan. Bangunan. Kalau menurut pengertiannya itu bangunan nggak masjid itu? Iya. Macet. 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 Ya, macet. Nggak. Kalau menurut bahasa aslinya itu pengertiannya bangunan nggak? Mukanya ini sekarang kayak gini. Gue demen. Gue sering banget bikin lu muka lu kayak gini. Aku demen. Muka lu senyum ya. Enggak. Saya tanya apa sama kamu tadi? Mukanya pucat. Mukanya pucat Edis. Pucat. Apalagi Edis? Yang saya tanya sama kamu apa tadi? Apa Yang saya tanya sama artinya kamu tadi apa? masjid? Apa artinya masjid? Apa arti masjid? Itu bangunan. Bangunan. Yang dipahami oleh orang-orang. Berarti kalau Islam bukan adalah- bangunan bukan masjid. Kenapa? Kalau ada orang bersujud tapi nggak ada bangunannya, orang ngumpul di situ mereka bersujud tapi nggak ada bangunannya, berarti bukan masjid itu namanya. Apakah di situ secara intens di situ? Udah. Kau tidur di bawah, Rasid. Udah. Udah, kau tidur di bawah lah. Kau belum level ngobrol sama saya, Rasid. Belum level. Lari, kabur. Kabur. Udah, kau di bawah dulu. Ya, kabur. Di bawah dulu, ngapain kau ngobrol sama saya? Oke, kita kasih naik ya. Ada